Rizik dan Bahar benar-benar kena mental diskamat oleh pemuda Aceh yang pemberani ini. Dulu banyak yang marah kepada ulama-ulama yang membocorkan kedok daripada senahagranya dengan tudingan pembencian ulama. Begitu juga sekarang ada senahagranya versi baru, ketika kita bongkar kita langsung dituduh Islamofobia, pembencian ulama. Kalau saya pribadi jauh sekali dari kata Islamofobia. Kalau baharofobia, ya baharofobia, fobia terhadap kelakuan si Bahar. Belum tentu leluhurnya baik, cucunya baik. Belum tentu leluhurnya buruk, cucunya buruk. Kalau saya ada keluarga saya, leluhur saya pengkhianat, saya akui. Karena itulah kenyataan yang harus kita sebarkan. Oh, aib-aib segala macam. Bagi saya sebuah sejarah itu memang harus dikatakan sesuai dengan fakta sejarah. Kenapa? Kalau kita menutupi sejarah itu, kita sama dengan mendukung pembodohan, pendangkalan tentang sejarah. Kita nggak usah mungkiri kalau ada keturunan kita dulu pernah jadi pengkhianat, leluhur kita pernah jadi pengkhianat. Nggak usah kita ingkari, ya udah pengkhianat aja kita hari ini, nggak usah jadi pengkhianat. Jangan kita balikkan sejarah hanya untuk kepentingan kita, biar kita dielu-elukan, biar kita dihormati. Itu banyak sekali bukti. Kalau kita cari, banyak orang-orang yang dielukan hari ini nyata-nyata dia memang peninggalan Belanda, bekerja sama dengan VOC, perusahaan yang jajah kita, di bawah pengaruh kerajaan, di bawah perintah Ratu Wilhelmina. Nggak segitunya kali menghormati nasab orang sampai kita harus jalan 4 kaki. Bukan berarti semua dari kita ini adalah bodoh. Bodoh itu bukan takdir, bodoh itu nasib. Mau jadi bodoh, mau jadi budak, mau jadi hamba saya, mau jadi keset kaki orang, saya nggak mau. Nah, sekarang aku cucu, banyak nanti yang muji-muji, yang muja-muja, lama-lama jadi nabi. Dan itu sering terjadi di negeri ini. Pertama jadi orang sakti, kemudian ngaku nabi, kemudian ngaku malaikat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nah, sekarang aku cucu, banyak nanti yang muji-muji, yang muja-muja, lama-lama jadi nabi. Dan itu sering terjadi di negeri ini. Pertama jadi orang sakti, kemudian ngaku nabi, kemudian ngaku malaikat. Bahar dan Rizik harus nonton video ini. Udah putus. Ya, di Indonesia nggak aneh, ada orang dapat wahyu di Bogor. Ini nggak jauh-jauh dari itu juga. Nggak jauh-jauh dari itu. Makanya bravo Polri, Polisi Republik Indonesia, banyak telah menangkap nabi, banyak telah menangkap orang sakti, banyak sudah menangkap malaikat. Benar-benar bernyali TIJ ini. Saya nggak heran dengan kita semua, dengan kita di Indonesia ini, nggak heran ya. Apalagi kalau kita buka sejarah. Ini keluarga saya, anak cucunya pasti bela. Ini dulu nggak ada, itu fitnah. Mereka bukan antek-antek Belanda. Kita akui saja, kenapa? Kalau memang sejarahnya mengatakan orang-orang ini adalah antek-antek Belanda dulu, ya sudah. Toh negeri kita ini undang-undang saja masih ada yang made in Belanda. Ya, makanya tidak salah orang-orang dulu bilang bangsa yang paling bodoh adalah bangsa bekas jajahan Belanda. Bahar pasti tidak bisa tidur panas dingin jika nonton video ini. Kita hari ini mau terus terikat dengan kontrak penjajahan itu dalam pikiran kita, atau kita mau merdeka dari divide et impera. Beda dengan persemakmuran Inggris. Bekas jajahan Belanda memang sengaja dibodohkan. Nggak boleh makan terong.
nanti impoten, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ikan yang enak-enak, nanti cacingan. Itu olahan Belanda semua itu. Berabad-abad dihantam Belanda, dihajar lagi sama Jepang. Wajar kita hari ini seperti ini. Tapi orang-orang yang ingin maju, yang ingin keluar dari perbudakan ini, yang ingin keluar daripada pentololan, penggoblokan dan pembodohan ini, mereka maju. Bahkan banyak yang berkiprah di luar negeri. Ketika di dalam negeri tidak tertampung keahlian mereka, mereka mencoba berkompetisi di luar negeri. Rata-rata berhasil. Bahar pasti sakit hati dengar kata-kata TIJ ini. Bukan berarti semua dari kita ini adalah bodoh. Bodoh itu bukan takdir. Bodoh itu nasib. Mau jadi bodoh, mau jadi budak, mau jadi hamba saya, mau jadi keset kaki orang, saya nggak mau. Saya ditakdirkan berdiri di atas kedua kaki dan berjalan di atas kedua kaki. Saya nggak mau jalan di depan orang dengan 4 kaki. Saya bukan hewan. Nggak segitunya kali menghormati nasab orang, ujar TIJ. Nggak segitunya kali menghormati nasab orang sampai kita harus jalan 4 kaki. Kita nggak usah mungkiri kalau ada keturunan kita dulu pernah jadi pengkhianat, leluhur kita pernah jadi pengkhianat. Nggak usah kita ingkari, ya udah pengkhianat aja. Kita hari ini nggak usah jadi pengkhianat. Jangan kita balikkan sejarah hanya untuk kepentingan kita, biar kita dielu-elukan, biar kita dihormati. Itu banyak sekali bukti. Kalau kita cari, banyak orang-orang yang dielukan hari ini nyata-nyata dia memang peninggalan Belanda, bekerja sama dengan VOC, perusahaan yang jajah kita, di bawah pengaruh kerajaan, di bawah perintah Ratu Wilhelmina. Satu persatu mulai terang benderang. Dulu kita berani bilang Senahagranya itu Belanda. Oh, sama orang pribumi langsung pasang badan untuk Senahagranya. Kamu pembenci ulama. Beliau jauh-jauh datang untuk menyebarkan agama. Padahal Belanda tulen. Belum tentu leluhurnya baik, cucunya baik. Belum tentu leluhurnya buruk, cucunya buruk. Kalau saya ada keluarga saya, leluhur saya pengkhianat, saya akui. Karena itulah kenyataan yang harus kita sebarkan. Oh, aib-aib segala macam. Bagi saya sebuah sejarah itu memang harus dikatakan sesuai dengan fakta sejarah. Kenapa? Kalau kita menutupi sejarah itu, kita sama dengan mendukung pembodohan, pendangkalan tentang sejarah. Kadrun pasti panas dingin dengar kata-kata TIJ ini. Misalnya nih, kita tahu yang membunuh Sayyidina Ali bukan dari kalangan orang lain. Kita tahu misalnya itu. Itu juga harus disampaikan supaya kita lebih berhati-hati terhadap musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan. Bahar dan Rizik benar-benar tak berkutik dibuat TIJ. Dulu banyak yang marah kepada ulama-ulama yang membocorkan kedok daripada Senahagranya dengan tudingan pembenci ulama. Begitu juga sekarang ada Senahagranya versi baru. Ketika kita bongkar, kita langsung dituduh Islamofobia, membenci ulama. Kalau saya pribadi jauh sekali dari kata Islamofobia. Kalau baharofobia, ya baharofobia, fobia terhadap kelakuan si Bahar. Indonesia tanah air beta pusaka